Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang patofisiologi sistemik lupus erythematosus atau disebut SLE. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota saya sendiri Aska Naila Rahmah. Saya Gina Zara Tanisa. Saya Nurul Musyarafah. Saya Nadira Sasapela. Saya Olivia Nazwa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Sistemik lupus erythematosus atau SLE adalah penyakit autoimun sistemik kronis yang disebabkan oleh gangguan regulasi sistem imun sehingga tubuh membentuk antibodi yang menyerang jaringan sendiri. SLE menyerang berbagai organ, terutama kulit, sendi, ginjal, dan sistem saraf. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada wanita usia subur dan dapat menimbulkan gejala yang bervariasi serta mengganggu kualitas hidup penderitanya. Kemudian ada faktor penyebab, terbagi dalam dua faktor, yaitu satu ada faktor genetik, yaitu jumlah, usia, dan anggota keluarga yang menderita penyakit autoimun menentukan frekuensi autoimun pada keluarga tersebut. Pengaruh riwayat keluarga terhadap terjadinya penyakit ini pada individu tergolong rendah, yaitu 3-18%. Kedua, ada faktor lingkungan, yaitu beberapa faktor lingkungan yang memicu terjadinya autoimun seperti hormon, obat-obatan, infeksi, dan paparan sinar ultraviolet. Kemudian ada patofisiologi autoimun atau sistemik lupus erythematosus, yaitu terjadi akibat faktor genetik, infeksi, obat-obatan, dan lingkungannya memicu gangguan imun. Hal ini menyebabkan produksi antibodi berlebihan dan sel T suppressor yang tidak berfungsi normal. Akibatnya, antibodi menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri, membentuk kompleks imun yang menumpuk dan merusak organ. Kerusakan ini menimbulkan gejala seperti ruam kulit, artritis, anemia, gangguan napas, proteinuria, gangguan saraf hingga kelelahan dan gangguan pertumbuhan. Jika tidak ditangani, dapat menimbulkan komplikasi serius dan mengancam jiwa. Kemudian ada manifestasi klinis umum, manifestasi konstitusional seperti kelelahan, demam, dan penurunan berat badan. Kulit mengalami ruam alat, lesi diskoid, fotosensitivitas. Gejala-gejala lain yang sering dijumpai pada penderita dapat terjadi sebelum ataupun seiring dengan aktivitas penyakitnya, seperti rambut rontok, hilangnya nafsu makan, bengkak, sakit kepala, mual, dan muntah. Pada sendi mengalami artralgia, artritis non-erosif, dan biasanya poliartikular. Kemudian manifestasi organ internal, autoimun atau sistemik lupus erythematosus, yaitu ginjal, yaitu proteinuria, hematuria, nefritis, lupus. Neurologis, kejang, psikosis, gangguan kognitif, kardiovaskular, perikarditis, dan miokarditis. Paru-paru, pleuritis, efusi pleura, perdarahan alveolar, gastrointestinal dan hepatik, nyeri abdomen, hepatitis, dan pankreatitis. Hematologi, anemia, leukopenia, tromositopenia. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang autoimun yaitu pemeriksaan darah. Yang pertama, leukopenia atau limfopeni. Yang kedua, anemia. Yang ketiga, trombositopenia. Yang keempat, laju endap darah atau LED atau meningkat. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang autoimun. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang autoimun yaitu pemeriksaan darah. Yang pertama, leukopenia atau limfopeni. Yang kedua, anemia. Yang ketiga, trombositopenia. Yang keempat, laju endap darah atau LED meningkat. Imunologi yaitu ANA positif, anti-dsDNA meningkat, CRP positif. Lalu fungsi ginjal, GFR meningkat, kreatinin menurun, dan proteinuria. Lalu tes vital, imunoglobin pada kulit terlibat dan tidak terlibat. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Yang pertama, obat imunosupresif, kortikosteroid, dan siklofosfamid. Yang kedua, pencegahan eksaserbasi, hindari paparan sinar UV, dan gunakan tabir surya. Yang ketiga, edukasi dan dukungan psikososialis pasien dan keluarga. Yang keempat, diet rendah garam dan kalori untuk penggunaan steroid.
Yang kelima, pengaturan aktivitas dan istirahat yang seimbang. Next. Selanjutnya, ringkasan patofisiologi dan penata laksanaan SLE adalah merupakan gangguan autoimun sistemik akibat disregulasi sel T dan B yang menghasilkan antibodi. Terjadi kompleks imun yang menumpuk dalam jaringan, menyebabkan inflamasi kronis dan kerusakan multisistem. Pelaksanaan mencakup pengendalian imun, pencegahan komplikasi, edukasi, dan perawatan suportif jangka panjang. Jadi, sistemik lupus erythematosus atau SLE adalah penyakit autoimun kronis yang menyerang banyak organ tubuh. Patofisiologi utamanya berkaitan dengan gangguan imun dan pembentukan autoantibodi. Diagnosis didukung pemeriksaan imunologi dan gejala klinis yang luas. Penanganan meliputi terapi imun, perlindungan dari pemicu, dan pemantauan berkala untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai patofisiologi sistemik lupus erythematosus SLE, mulai dari latar belakang, definisi, proses patofisiologi hingga penata laksanaan medis. Terima kasih atas perhatian semuanya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.